Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas kid. Apa kabar anandaku hari ini? Jumpa lagi bersama saya, Ibu Nurisnawati. Kali ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tentunya mengawali pertemuan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang tentunya Ibu akan sampaikan sebelum kita membahas lebih lanjut terkait pertumbuhan dan perkembangan. Tentunya pada struktur kurikulum nantinya kita akan membahas materi pokok terkait pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di mana pada materi ini akan kita bahas terkait materi esensial, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan fase embrio dan pasca embrio, tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Namun pada pertemuan kali ini tentunya Ibu akan membahas lebih lanjut terkait faktor internal dan faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjabarkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya anandaku perlu memahami yang terkait pertumbuhan dan perkembangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering melihat terjadinya pertumbuhan dan perkembangan baik pada tumbuhan, hewan maupun pada manusia. Namun pada kesempatan kali ini Ibu akan lebih banyak membahas terkait pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Seperti yang terlihat pada gambar, anandaku bisa melihat ada proses perkecambahan dan ada pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Olehnya itu, anandaku perlu memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Tentunya ketika kita melihat makhluk hidup, misalnya pada tumbuhan, dia mulai dari berkecambah hingga tanaman itu bisa berbunga dan berbuah, itu merupakan salah satu proses dari peristiwa pertumbuhan. Olehnya itu, pertumbuhan merupakan adanya pertambahan volume, massa, dan jumlah sel. Pada pertumbuhan ini tentunya ketika tanaman itu bertambah tinggi, maka tidak akan lagi bertambah pendek. Sehingga
kita mengenal dengan peristiwa pertumbuhan bersifat irreversibel. Artinya tidak dapat kembali. Ketika Anandaku melakukan pengamatan terhadap tumbuhan, Anandaku bisa mengukur berapa pertambahan tinggi, berapa pertambahan panjang pada tanaman itu. Sehingga itulah yang kita kenal dengan bersifat kuantitatif. Artinya dapat dinyatakan dengan angka. Sama halnya ketika Anandaku mengukur tinggi badannya. Jadi ketika mengukur tinggi badan mungkin dahulu adalah 157, mungkin setelah mengukur kembali maka akan bertambah misalnya menjadi 160. Itu menunjukkan bahwa terjadi peristiwa pertumbuhan. Nah, berbeda dengan peristiwa perkembangan. Peristiwa pertumbuhan itu akan diikuti dengan peristiwa perkembangan. Nah, apa sebenarnya perkembangan ini? Jadi peristiwa perkembangan adalah ada proses diferensiasi, ada organogenesis. Nah, salah satu yang terjadi pada tumbuhan adalah ketika tumbuhan itu terjadi, sudah terbentuk bunga, sudah bisa berbuah. Berarti itu adalah salah satu contoh dari perkembangan. Sehingga dapat kita katakan bahwa perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Kenapa? Karena tanaman dengan ditandainya dengan berbunga dan berbuah berarti tanaman tersebut sudah berfungsi organ atau alat reproduksi pada tanaman tersebut dan itu dikenal dengan perkembangan. Nah, proses perkembangan ini kita kenal dengan bersifat reversibel. Artinya dia dapat balik, berbeda tadi dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan tadi irreversibel, kalau perkembangan adalah reversibel. Pada perkembangan, pada tumbuhan, tentunya kita tidak dapat mengukur dengan angka. Tetapi kita bisa mengamati dengan deskripsi. Misalnya dia tanaman ini sudah berbunga, tanaman ini sudah berbuah. Sehingga dikenal dengan bersifat kualitatif. Pada pertumbuhan dan perkembangan ini tentunya bisa berjalan dengan normal ketika faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu mendukung. Olehnya itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tentunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada yang kita kenal dengan faktor internal dan ada yang kita kenal dengan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini ada kata in, berarti identik dengan kata dalam. Dalam apa? Berarti dipengaruhi oleh faktor dalam. Yang termasuk faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor genetis dan hormon. Sedangkan kalau eksternal itu adalah faktor luar. Ada nutrisi, ada cahaya, suhu, kelembapan, dan aerasi. Faktor inilah yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sekarang kita coba membahas dulu terkait dari faktor internal dari pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Tentunya yang pertama adalah faktor genetis. Nah, kalau faktor genetis ini ada kata gen, di mana gen ini merupakan faktor hereditas. Ini biasa kita kenal dengan pembawa sifat. Misalnya, di depan rumah Anandaku semua
Ada misalnya pohon mangga. Pohon mangganya itu adalah mangga mana lagi? Rasanya manis. Berarti itu salah satunya adalah faktor gennya. Kalau kita kembang biakan, maka menghasilkan individu baru yang sifatnya pada dasarnya sama dengan induknya. Itulah yang dikenal dengan faktor gen. Nah, yang kedua adalah faktor hormon. Faktor hormon ini merupakan salah satu dari faktor internal. Ada banyak hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan di mana hormon ini akan memacu. Apakah semuanya memacu? Tidak ada yang menghambat. Kita akan lihat sebentar fungsinya satu persatu. Nah, pada hormon ini yang pertama ada hormon auksin. Yang kedua ada giberelin, ada sitokinin, ada asam absisat, ada hormon etilen, ada hormon asam tromalin dan hormon kalin. Nah, kita akan bahas dari hormon yang pertama, yaitu hormon auksin. Kalau kita berbicara hormon auksin, maka Anandaku bisa memperhatikan gambar yang ada di atas. Nah, ketika Anandaku melihat tanaman yang ada di depan rumahnya, maka coba Anandaku perhatikan. Gerak ujung batangnya ke arah mana? Jadi gerak ujung batang itu mengarah ke arah datangnya cahaya. Namun perlu Anandaku ketahui bahwa hormon auksin ini adalah hormon yang memacu pemanjangan sel. Jadi proses pemanjangan sel berarti identik dengan proses pemanjangan selnya. Bertambah volumenya, bertambah masanya, bertambah jumlah selnya. Jadi ada pemanjangan, dia memacu pemanjangan sel. Auksin ini terdapat di ujung koleoptil atau ujung-ujung tunas. Ya, jadi ini adalah arah batang menuju ke arah datangnya cahaya. Hormon auksin akan berpindah di batang tanaman yang sedikit terkena sinar matahari. Jadi hormon auksin ini kerjanya terhambat jika ada cahaya. Sehingga ketika ada cahaya, maka dia akan bergeser ke bagian yang terkena cahaya sedikit. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan tumbuhan, di mana tumbuhan itu dapat tumbuh sangat cepat di tempat gelap. Inilah yang dikenal dengan peristiwa etiolasi. Jadi etiolasi ini adalah pertumbuhan yang cepat dalam kondisi gelap. Tentunya ketika Anandaku mau membuktikan bahwa apa pengaruh hormon auksin, maka Anandaku bisa mengambil beberapa biji kacang hijau, lalu menyimpannya pada tempat yang kondisi gelap dan simpan pada tempat yang kondisi terang. Beberapa hari kemudian Anandaku bisa mengamati yang mana yang pertumbuhannya yang tercepat. Apakah di tempat terang atau di tempat gelap? Kaitkan dengan peristiwa etiolasi. Pertumbuhan yang cepat dalam kondisi gelap. Nah, hormon yang kedua adalah hormon giberelin. Kalau tadi kita berbicara auksin, maka kalau kita berbicara giberelin, giberelin ini disintesis di meristem tunas apikal, juga di akar, daun muda, dan embrio. Hormon giberelin ini dia akan memacu perkecambahan. Jadi ketika tanaman itu mau berkecambah, di mana hormon giberelin adalah dia akan memecah dormansi. Tahu dormansi?
Jadi dormansi ini adalah masa istirahat. Ini biasa dikenal pada tumbuhan berbiji. Jadi dia ketika kalian melihat biji kacang hijau, biji kacang merah, dia dalam kondisi tidak berkecambah, itulah yang dikenal dengan dormansi. Jadi giberellin ini memecah dormansi. Dia berarti dia akan merangsang proses perkecambahan, di mana ketika dia merangsang proses perkecambahan, maka tentunya akan didukung juga oleh kondisi di sekitarnya. Nah, selain itu juga merangsang pembungaan dan pembuahan. Jadi ketika ada hormon giberellin lalu didukung oleh kelembabannya, didukung oleh aerasi dan nutrisi yang ada, maka akan terjadilah yang namanya perkecambahan. Hormon yang ketiga adalah hormon sitokinin. Kalau kita berbicara sitokinin, sito artinya sel. Berarti kata kuncinya di sitokinin adalah terjadi pembelahan sel. Pada gambar, Anandaku bisa melihat di bagian-bagian inilah, di sini ada hormon auksin, di sini ada hormon giberellin, di sini ada sitokinin, di sini ada sitokinin. Nah, apa sebenarnya fungsi dari sitokinin? Jadi sitokinin ini disintesis di dalam akar dan diangkut ke organ lain. Pada dasarnya, sitokinin ini menghambat dormansi apikal oleh auksin. Selain itu, juga akan merangsang pembentukan akar cabang. Hormon sitokinin menghambat proses penuaan daun, bunga, dan buah. Nah, hormon selanjutnya adalah hormon asam absisat. Kalau tadi kita berbicara hormon auksin, giberellin, sitokinin, kalau hormon asam absisat dia lebih memacu dormansi. Berarti pada dasarnya berbanding terbalik dengan hormon sebelumnya. Kenapa? Salah satu adaptasi dari tanaman adalah memacu pengguguran daun. Kenapa? Karena pada musim kemarau misalnya untuk mengurangi penguapan, maka beberapa jenis tanaman harus menggugurkan daunnya. Salah satu fungsi dari asam absisat yaitu memacu pengguguran daun. Asam absisat ini dihasilkan pada daun, batang, akar, dan buah yang hijau. Dia memacu dormansi agar tidak berkecambah. Kalau tadi giberellin, dia akan memacu perkecambahan, menekan dormansinya. Nah, jadi dia berbanding terbalik. Jadi kenapa bisa tanaman biji itu bisa berdormansi? Salah satunya karena punya asam absisat. Tetapi jika ada dukungan untuk berkecambah, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal, maka biji itu akan berkecambah. Selain itu, asam absisat ini mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan, bahkan bisa menghentikan pembelahan. Hormon selanjutnya adalah hormon etilen. Kalau kita melihat ada buah dengan warna yang berbeda, biasanya di rumah Anandaku ada misalnya buah tomat, ada mangga. Ketika Anandaku memetik, maka buah mangga itu misalnya masih hijau. Lalu Anandaku menyimpan, maka 2-3 hari itu akan matang. Begitu juga kalau pada tomat. Tomat biasanya kita ambil masih hijau, kita beli masih hijau. Tetapi beberapa hari dia akan berubah warnanya. Itulah salah satu fungsi dari hormon etilen. Berarti hormon etilen ini berfungsi untuk merangsang atau mempercepat pematangan buah. Nah, hormon etilen ini dihasilkan oleh jaringan buah yang sedang matang, batang,
daun dan bunga yang menua. Di mana apabila terjadi interaksi antara etilen dan auksin akan memacu proses pembungaan. Hormon selanjutnya adalah hormon asam traumalin. Kalau tadi ada hormon asam absisat, sekarang ada hormon asam traumalin. Ada kata trauma. Trauma di sini pada dasarnya adalah menyembuhkan luka. Jadi ketika Anandaku misalnya berada di taman sambil asik bercerita dengan temannya, sambil memetik daun, sambil mengoyak-ngoyakkan daunnya, pada saat itu sebenarnya tanaman sedang terluka. Ketika kita memangkas daun, memangkas batang, pada saat itu tanaman sedang terluka. Makanya ketika kita memangkas tanaman terlalu banyak lukanya, maka bisa juga mengakibatkan kematian pada tanaman. Nah, untuk menyembuhkan luka tersebut, maka ada hormon asam traumalin. Hormon inilah yang berfungsi untuk penyembuhan luka. Selain itu juga membantu proses pembungaan. Selain itu ada namanya hormon kalin. Kalau hormon kalin ini adalah akan merangsang pembentukan organ. Bisa organ daun dikenal dengan filokalin, bisa organ batang dikenal dengan kaulokalin, bisa organ akar dikenal dengan rizokalin, dan ada pertumbuhan bunga atau antokalin. Selain faktor internal, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Di mana pada faktor eksternal ini merupakan faktor dari luar tubuh tumbuhan. Misalnya nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan aerasi. Kita akan bahas juga satu persatu yang terkait faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita lihat yang pertama. Nah, kalau Anandaku melihat gambar ini adalah gambar daun yang mengalami kekurangan nutrisi. Jadi yang pertama adalah nutrisi. Kalau kita berbicara nutrisi, maka ada namanya unsur makro dan ada namanya unsur mikro. Jadi ada makro dan ada unsur mikro. Nah, jadi makro dan mikro. Unsur makro berarti unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Jadi dia dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Dibutuhkan dalam jumlah besar. Sedangkan mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tetapi mutlak dibutuhkan. Jadi makro dan mikro ini adalah nutrisi. Sama halnya ketika pada manusia kita kenal dengan zat makanan. Jadi kalau di sini ada nutrisinya. Ada unsur makro dibutuhkan dalam jumlah yang besar dan ada unsur mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit tetapi mutlak dibutuhkan. Pada gambar tentunya kita melihat ini adalah gambar daun sehat. Kenapa warnanya hijau? Yang kedua, ini adalah gambar kekurangan nitrogen. Kenapa? Ujung-ujung bagian daunnya berwarna kekuningan. Dia kekurangan nitrogen. Yang ketiga, ini adalah daun kekurangan fosfor.
Fosfor ini karena dia kehitaman. Ini biasanya dia kekurangan fosfor ketika tanaman kita simpan di dalam ruangan, terus yang ada hanyalah udara di ruangan ber-AC. Ini maka bisa mengakibatkan hitam pada bagian-bagian pinggirnya. Yang keempat, ini adalah kekurangan kalium. Ini maka dia akan berwarna kuningan pada tulang daunnya juga, dan ada kekurangan magnesium, maka warnanya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Anandaku bisa memahami berdasarkan tabel unsur makro dan unsur mikro. Seperti yang terlihat pada layar, bahwa inilah unsur makro. Jadi yang ini adalah unsur makro. Ini adalah unsur makro. Dan yang ini adalah unsur mikro. Kita dapat melihat bahwa apa fungsi dari unsur tersebut dan apa dampaknya ketika dia kekurangan atau dampaknya kalau tidak ada pada tanaman tersebut. Kita ambil satu sampel. Misalnya adalah kekurangan nitrogen. Di gambar sebelumnya juga ada kekurangan nitrogen. Nah, nitrogen ini diperoleh tanaman dalam bentuk NO3, NH4, ini diperoleh dari tanah. Apa fungsinya nitrogen bagi pertumbuhan tanaman? Yaitu untuk kofaktor ataupun aktivator enzim dalam sintesis protein dan metabolisme karbohidrat. Inilah yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ion. Ketika keseimbangan ion tidak sempurna atau tidak bagus, pada pertumbuhan tentunya akan berpengaruh. Nah, ketika kekurangan nitrogen, maka akan terjadi bercak-bercak kuning pada daun. Ini salah satunya. Nah, sama halnya ketika kekurangan unsur mikro. Misalnya kekurangan Zeng atau Zn. Di mana Zn ini dibutuhkan dalam sintesis triptofan. Berarti berpengaruh pada sintesis protein. Jika proses sintesis proteinnya terganggu, maka proses metabolisme tubuhnya juga pasti akan terganggu. Dan kekurangan Zn bisa mengakibatkan ukuran daun dan panjang ruas-ruas menjadi berkurang. Jadi daunnya itu kayak kerdil, kecil, dan ruas daunnya itu berkurang. Itu salah satu dampak ketika tanaman kekurangan Zeng. Nah, walaupun dia adalah unsur mikro, dia juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Berarti dibutuhkan sedikit tetapi mutlak ada pada tanaman tersebut. Yang kedua, faktor eksternal yang kedua itu adalah faktor cahaya. Jadi kalau kita berbicara cahaya, dalam proses pertumbuhan tentunya cahaya ini sangat berperan pada proses fotosintesis. Kita lihat gambarnya. Pada gambar ini ada tanaman hari pendek dan ada tanaman hari panjang. Tanaman hari pendek dan tanaman hari panjang. Tentunya Anandaku harus mengetahui apa pengaruh cahaya, apa fungsi dari cahaya untuk tanaman. Cahaya ini merupakan interval penyinaran sehari-hari terhadap tumbuhan yang mempengaruhi proses pembungaan. Biasanya kalau ada pohon, misalnya pohon mangga nih, pada musim penghujan dia berbunga. Tetapi karena pada musim penghujan di mana cahaya itu akan merangsang proses pembungaan, biasanya yang sudah berbunga itu akan berguguran lagi. Ini juga sangat erat kaitannya dari faktor internal dan faktor eksternal.
Yang kedua, lama siang hari di daerah tropis itu kurang lebih 12 jam. Sedangkan di daerah yang memiliki 4 musim dapat mencapai 16 sampai dengan 20 jam. Fotoperiodisme dipengaruhi oleh fitokrom. Fitokrom ini adalah pigmen yang menyerap cahaya. Jadi, fotoperiodisme sebenarnya menjelaskan mengapa pada spesies tertentu biasanya berbunga serempak. Ada musimnya, kadang musim mangga gitu ya. Yang keempat, tumbuhan yang berbunga bersamaan ini sangat menguntungkan karena memberi kesempatan untuk terjadinya penyerbukan silang. Jadi kalau bersamaan berbunga, maka boleh jadi terjadi penyerbukan silang. Artinya dari tanaman yang satu ke tanaman yang lainnya. Yang ketiga adalah faktor suhu. Suhu ini berpengaruh terhadap proses metabolisme tubuh. Salah satunya adalah sangat berpengaruh terhadap kerja enzim, di mana enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Bahkan suhu itu dapat merusak kerja enzim. Kalau enzim tidak berfungsi, maka akan berpengaruh terhadap proses metabolisme dari tanaman tersebut. Selain suhu, juga ada kelembapan, di mana kelembapan ini berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembaban rendah, laju transpirasinya akan meningkat sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itulah yang akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, juga dipengaruhi oleh aerasi tanah. Aerasi tanah ini sangat berpengaruh terhadap kandungan oksigen di dalam tanah, ya. Jadi aerasi tanah dipergunakan untuk aerasi pada akar. Jadi oksigen itu digunakan untuk aerasi pada akar. Jika kandungan oksigen cukup, maka aerasinya baik. Dan hal ini bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi. Nah, berdasarkan apa yang Ibu sudah sampaikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, maka kita akan lanjut dengan pembahasan soal. Sekarang kita coba lihat contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar atau grafik hasil percobaan pertumbuhan kecambah biji jagung. Jadi di sini terlihat bahwa ada kecambah biji jagung yang di tempat gelap dan ada di tempat terang. Yang mana yang proses perkecambahannya lebih tinggi? Kalau kita melihat di grafik, maka yang lebih tinggi itu adalah di tempat gelap. Ingat, salah satu fungsi dari hormon auksin adalah hormon ini akan terhambat kerjanya jika ada cahaya. Sehingga anandaku semua bisa mengaitkan dengan yang dikenal dengan etiolasi. Etiolasi itu adalah pertumbuhan yang cepat dalam kondisi gelap. Makanya dia tinggi. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya. Berdasarkan grafik tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Cahaya meningkatkan pertumbuhan kecambah. Ternyata tidak. B. Cahaya menghambat pertumbuhan tinggi kecambah. Boleh jadi. C. Suhu menghambat pertumbuhan kecambah. Di sini
yang dijadikan interval di sini pada perlakuannya adalah tempat terang dan tempat gelap, bukan suhu. D. Suhu mempercepat pertumbuhan kecambah, kita tidak bisa melihat. E. Kelembapan menghambat pertumbuhan kecambah. Berarti sebenarnya kesimpulan yang bisa kita ambil adalah cahaya menghambat pertumbuhan tinggi kecambah. Kenapa? Karena hormon auksin tidak dapat berfungsi secara maksimal. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pada contoh soal nomor 2 adalah tabel berikut menunjukkan pertumbuhan kecambah kacang hijau pada intensitas cahaya yang berbeda-beda. Ada pada tempat gelap, ada pada tempat remang-remang, dan ada pada tempat terang. Sekarang, kalau kita melihat tabel ini, maka yang tertinggi adalah tanaman yang ada di tempat gelap. Sekarang kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Pertumbuhan berbanding lurus dengan kenaikan intensitas cahaya. Apakah iya? Berarti semakin tinggi cahayanya, semakin tinggi pertumbuhannya. A-nya salah. B. Makin rendah cahaya, pertumbuhan makin cepat. Boleh jadi. Terbukti bahwa yang tertinggi adalah yang di tempat gelap. C. Cahaya tidak berpengaruh pada tumbuhan. Justru berpengaruh. D. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan. Kita lihat D. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan. Apakah iya? Boleh jadi. Pertumbuhan tidak memerlukan cahaya. Kalau kita melihat ada 2 poin di sini, maka yang paling tepat adalah makin rendah cahaya, pertumbuhan makin cepat. Berdasarkan tabel yang diberikan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga adalah Ria melakukan penelitian mengenai pertumbuhan tanaman terhadap 2 pot tanaman. Jadi dia menggunakan 2 pot tanaman. Pot yang satu disemprotkan dengan air keran. Jadi ada air keran dan auksin. Sedangkan pot yang kedua hanya dengan menggunakan air keran. Setelah beberapa hari, pertumbuhan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pada pot yang kedua. Dari percobaan tersebut yang termasuk variabel bebas dan variabel terikat. Berbicara variabel bebas berarti perlakuan yang kita berikan pada saat kita mengamati, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diamati. A. Tanaman dan pertumbuhan. Apakah variabel bebasnya tanaman? Salah. B. Jumlah air dan kecepatan tumbuh. Kita nggak berbicara tentang jumlah air. Berarti salah. C. Air yang disemprotkan. Iya, ada yang menggunakan hormon auksin dan ada yang tidak. Variabel terikat yang kita lihat adalah kecepatan tumbuh. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjut soal yang keempat. Untuk soal yang keempat adalah tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Jadi pada pohon teh itu dia sering dipangkas. Nah, proses biologis yang terkait hal tersebut adalah, jadi yang mana yang proses biologi, kenapa bisa untuk tanaman teh itu yang dipangkas adalah pucuknya. Apanya yang kita manfaatkan di teh?
adalah daunnya. Nah, sekarang dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan jumlah daun muda. Kenapa? Karena daun mudanya yang kita gunakan. Bagaimana proses biologis yang terjadi? Ketika kita pangkas daerah pucuknya, maka yang akan meningkat adalah jumlah percabangannya. Masih ingat pada pembahasan di kelas 11 itu adalah ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan muda yang aktif melakukan pembelahan. Ada meristem apikal. Meristem apikal itu adalah daerah ujung. Baik ujung akar, ujung batang, ataupun ujung daun. Dan meristem lateral, daerah pelebaran pada batang. Kita lihat A. A tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan meristem apikal dan meristem lateral. Harusnya berpengaruh. Kenapa? Karena meristem apikalnya itu ditekan, sedangkan meristem lateralnya itu ditingkatkan. B. Meningkatkan pertumbuhan meristem apikal dan menekan pertumbuhan meristem lateral. Terbalik. C. Menekan pertumbuhan meristem apikal, ya, dan meningkatkan pertumbuhan lateral. Berarti untuk soal yang keempat, jawabannya adalah C. Bagaimana anandaku semua? Apakah bisa memahami materi kita pada hari ini yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan? Teruntuk yang kita bahas pada hari ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Anandaku untuk melakukan penguatan terhadap materi ini tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan, anandaku bisa berkolaborasi dengan teman-temannya di sekolah dan bisa berdiskusi yang akan didampingi oleh Bapak dan Ibu pendamping yang ada di sekolah. Silahkan anandaku men-scan barcode-nya, berdiskusi dengan teman-temannya yang didampingi oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Lembar aktivitas ini adalah merupakan alternatif yang dapat digunakan anandaku di sekolah. Terima kasih atas perhatian anandaku untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu bahas pada hari ini itu bisa dimengerti dengan baik. Ibu akhiri dengan sebuah kata, kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Semangat untuk belajar, Ibu akhiri dengan ucapan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.